Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya calon guru penggerak Angkatan 4, dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nama Kardianto, pendamping Ibu Ari Ika Kusumayanti, dan fasilitator yang terhormat Ibu Tutik Saktiningsih. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi pengerjaan modul 2.1a, 9 koneksi antar materi, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur auf der Heide. Tujuan pembelajaran khusus CGP menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang meningkat dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah: 1. Apakah Anda mengubah pemikiran Anda, sebagai akibat dari apa yang telah Anda pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman Anda tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Uraian tugas. Kali ini, Anda akan diberikan tantangan yang memungkinkan Anda untuk tidak saja mereview kembali apa yang telah Anda pelajari, namun juga membuat koneksi di antara materi-materi tersebut dalam cara yang paling bermakna untuk Anda. Yang menyenangkan adalah, Anda juga diperbolehkan untuk memilih caranya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Tuangkan kesimpulan yang Anda buat tersebut dengan menggunakan cara atau media yang dapat Anda pilih sendiri. Anda dapat memilih menulis artikel, membuat infografik, vlogging, video blogging, dan sebagainya. Unggahlah hasil kerja Anda pada kegiatan ini. Jika Anda menulis artikel, salinlah artikel yang telah dibuat ke kolom teks online yang telah disediakan. Jika Anda membuat infografik, silakan unggah infografik di kolom file submission. Jika Anda membuat vlogging, silakan unggah rekaman vlogging ke Google Drive Anda, kemudian salinlah tautan rekaman Anda di Google Drive ke kolom teks online yang telah disediakan. Jangan lupa untuk memastikan bahwa tautan Google Drive Anda sudah diset sare atau dibagi. Sebelumnya, silakan pemirsa lihat-lihat di channel ini. Bila mungkin ada hal-hal yang berkenan di hati, dengan mengetik rupa-rupa trik di taskbar, kemudian tekan enter. Ada keterangan di Google ini, rupa-rupa trik YouTube, silakan klik. Tampilannya seperti ini. Ingin lihat-lihat video silahkan klik video. Ingin melihat kumpulan video sesuai tema, silahkan klik playlist. Ada e-kinerja kepala sekolah, ada e-kinerja guru, ada seputar e-kinerja, ada diklat online, ada guru penggerak, ada materi pembelajaran, dan ada pula kegiatan sekolah. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi pemirsa yang sudah berkenan like, share, subscribe, dan komen. Semoga dukungan pemirsa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, agar pemirsa selalu mendapat update pertama dari channel ini. Terima kasih semuanya, salam dan bahagia. Lanjut. Pelaksanaan tugas 2.1a, 9. Koneksi antar materi, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. 1. Dasar pemikiran. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan tindak lanjut dari filosofi pemikiran KHD. Bahwa pendidik harus menuntun segala kekuatan kodrat pada diri anak, agar dapat memperbaiki lakunya,
untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena setiap anak adalah pribadi yang berbeda dengan keunikannya masing-masing, yang harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan potensinya. Guru harus menjadi sosok pamomong yang harus memberi arahan, bimbingan, dan tuntunan, agar anak didiknya tidak kehilangan arah, yang dapat membahayakan dirinya. 2. Pengertian pembelajaran diferensiasi. Menurut Tomlinson, 2001, 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas, untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dapat pula diartikan bahwa, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru, yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan satu kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut? Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda? 3. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi? Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. 4. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan, untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. 3. Tujuan pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid, dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Untuk itu guru harus mampu mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid. 4. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensi saya. Memetakan kebutuhan belajar murid. Tomlinson, 2001, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid, paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Kesiapan belajar readiness, murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid meliputi 1. Kesiapan belajar readiness, yaitu kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk menemukan kolaborasi suara terbaik, kesiapan belajar dapat digambarkan sebagai berikut. 2. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson, 200.53, mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat, diantaranya adalah sebagai berikut: membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam 2 perspektif. Yang pertama sebagai minat situasional. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. 3. Profil belajar murid. Menurut Tomlinson, dalam Hockett,
2018 profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur tidak terstruktur. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang. Gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3, yaitu, 1. Visual, belajar dengan melihat misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik organizer. 2. Auditory, belajar dengan mendengar misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik. 3. Kinestetik, belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh. Penting bagi guru untuk berusaha untuk menggunakan kombinasi gaya mengajar. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk multiple intelligence visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logik matematika. B. Diferensiasi sesuai kebutuhan murid. Diferensiasi konten, masukan, apa yang diajarkan kepada murid. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana upaya murid memahami atau memaknai informasi atau materi. Diferensiasi produk keluaran, tagihan yang diharapkan dari murid apa yang telah dipelajari. C. Keterkaitan. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi dibangun dengan menciptakan learning community, komunitas belajar, atau komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar ditandai dengan iklim belajar di kelas yang mencerminkan karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Setiap orang di kelas saling menyambut dengan baik. Saling menghargai. Terciptanya rasa aman, ada harapan untuk pertumbuhan, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan yang nyata. Guru dan siswa berkolaborasi untuk tumbuh dan sukses bersama. Oleh karena itu agar terciptanya pembelajaran berdiferensiasi yang maksimal, maka kita sebagai pendidik harus benar-benar memaknai filosofi pemikiran KHD. Dengan merdeka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan menguatkan nilai dan peran guru penggerak, menerapkan budaya positif, serta benar-benar memahami kebutuhan belajar murid. Di samping 5 kebutuhan dasar manusia agar dapat menempatkan sebagai posisi kontrol yang tepat terhadap peserta didik. Dari beberapa keterkaitan ini jika kita terapkan secara maksimal dalam aksi nyata sehari-hari, insya Allah majulah dunia pendidikan kita dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang kelak diharapkan menjadi generasi penerus handal, yang mampu membawa bangsa dan negaranya, mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa. Amin. Demikian koneksi antar materi guru penggerak modul 2.1. A. 9. Koneksi antar materi, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat saya harapkan demi perbaikan penulisan pelaporan di masa mendatang. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia.